Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Novianti. Saya dari kelas MN 4A dengan nomor NPM 192110112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai job desk pekerjaan saya sebagai merchandiser. Kalian mungkin belum tahu sih apa itu merchandiser. Jadi merchandiser itu merupakan sebuah posisi di suatu perusahaan yang masih termasuk dalam tim pemasaran. Jadi saya bekerja sebagai tim pemasaran PT Indolakto dengan memegang produk Indomie. Terus di sini tugas utama seorang MD ini adalah mengatur display produk yang ada di toko. Jadi mengatur display produk agar terpajang di toko. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin mengenai merchandiser. Jadi seorang MD ini tugasnya itu mengatur tata letak produk, terus yang kedua membuat display yang menarik, ketiga membuat strategi pemasaran produk, ketiga memperhatikan kebersihan dari produk yang dipajang, serta memberikan informasi yang tepat mengenai produk yang dijual. Nah, saya akan mendeskripsikan dari poin-poin yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu mengatur tata letak produk. Itu memang sangat penting untuk seorang MD mengatur tata letak produk di toko. Kita harus bisa bernegosiasi terhadap toko bahwasannya kita ingin memiliki pajangan itu yang pertama e-catching, mudah diambil. Misalkan saya mau beli nih produk Indomie, pajangannya terlalu atas, susah nih buat diambil. Ya udah deh yang lain aja. Kan itu memberikan peluang terhadap penjualan kompetitor. Nah, bagaimana tugas seorang ini bisa bernegosiasi terhadap toko bahwasannya Pak, Bu, ini pajangan saya tuh misalkan nggak terlalu fast moving nih, gimana kalau misalkan pajangannya itu agak ditaruh di shelving ketiga atau keempat supaya A-level sama konsumen gitu, supaya konsumen yang lewat biasanya di lorong-lorong susu ini bisa langsung ngelihat produk kita gitu. Oh, ini mudah nih diambil, atau biasanya kan konsumen tuh gitu, apalagi kalau misalkan memang nggak ada orang di toko yang bisa dipintain tolong gitu, kita mau pajangan tapi pajangannya di atas, susah nih. Ya udahlah, daripada ngambil yang itu mendingan yang gampang aja yang bisa kita ambil. Nah, itu kita tuh harus menjauhi peluang-peluang di switching oleh kompetitor. Terus yang kedua, membuat display yang menarik. Itu juga sangat penting untuk seorang MD mendisplay pajangan semenarik mungkin, karena bahwa kalian juga pastilah kalau misalkan datang ke toko itu yang pertama dilihat biasanya kalau ada yang menarik itu langsung kan kita samperin, itu apa sih yang mereka jual, kenapa sih mereka bisa mendisplay semenarik ini gitu, sehingga konsumen itu tertarik untuk bisa datang ke pajangan kita melihat gitu. Oh, ternyata misalkan si pajangan tersebut itu sedang mengadakan program atau display kontes. Karena kalau misalkan kita bisa mengeluarkan ide-ide kita untuk bisa mendisplay pajangan semenarik mungkin, itu menjadi poin tambahan untuk seorang merchandiser ini gitu. Jadi biasanya kalau kalian ke supermarket atau minimarket ngelihat pajangan yang menarik itu pasti kalian langsung samperin kan, langsung lihat apa sih ini gitu. Biasanya kalau misalkan memang niatnya nggak beli tapi pengen lihat doang, nggak apa-apa, yang penting konsumen itu ada ketertarikan terhadap display pajangan kita di toko tersebut gitu. Terus yang ketiga itu membuat strategi pemasaran produk. Nah, di sini tuh tugas MD pun harus membuat strategi pemasaran, seperti kita harus tahu nih market kita atau pasar kita. Biasanya kompetitor itu bisa naikin target itu dengan cara apa? Oh, mereka ngadain program, atau oh, mereka mengadakan promo. Nah, kita pun harus tahu gitu bahwa produk kita pun bisa gitu kalau kita support dengan sesuatu yang bisa menunjang penjualan seperti di Bandit. Biasanya kalian kalau misalkan ke supermarket atau ke minimarket suka ada tuh seperti misalkan setiap pembelian 1 piece Indomie kaleng gratis 1 piece kopi kapal api. Nah, itu tuh masih termasuk job desk-nya MD untuk mengatur itu. Nah, terus yang keduanya, kita harus tahu bahwa kalau misalkan kita mengajukan terhadap atasan kita, oh kita bagusnya nih Pak mau ke seasonal Ramadan, kita banditnya dengan sesuatu yang biasa orang pakai, misalkan kayak membuat parcel isiannya itu susu sama misalkan kayak Fanta, Coca-Cola, itu kan membantu penjualan juga gitu, menggunakan apa ya, menggunakan gimmick yang menarik untuk
konsumen gitu. Nah, terus di sini juga poin untuk MD itu memperhatikan kebersihan dan produk yang dipajang. Jadi kalau misalkan kita kita cuma majang doang, tapi kita tuh nggak memperhatikan kebersihannya. Contoh misalkan produk yang kita jual itu berdebu, atau misalkan karena kita nggak terlalu rajin mengvivo, itu bisa menjadi barang expired atau gimana. Nah, itu pun sangat harus diperhatikan oleh MD. Jadi jangan sampai MD itu cuma ngedisplay doang gitu tanpa memperhatikan kebersihan, karena konsumen pun kalau misalkan dia ngambil barang terus ini barangnya kotor nih, walaupun misalnya SPT masih jauh, ini barangnya kotor nih, nggak dibersihin atau gimana, takutnya cina mempengaruhi si barang tersebut atau produk tersebut. Nah, dengan adanya MD ini, jadi MD itu memang harus semaksimal mungkin bekerja untuk memperhatikan produk yang kita display gitu. Terus di sini juga memberikan informasi yang tepat mengenai produk yang dijual. Nah, kita tuh kalau misalkan kita lagi display, ada konsumen tuh yang nyamperin, terus lagi lihat-lihat susu. Nah, kita tuh sebaiknya berhenti bekerja, kita berdiri, terus kita tanyalah terhadap konsumen. Contohnya seperti, selamat siang Ibu atau Bapak, sedang mencari susu apa, bisa saya bantu? Nah, dengan cara seperti itu konsumen tuh sudah tertarik. Oh iya Mbak, saya tuh mencari susu untuk anak saya nih umur 3 tahun, terus dia nggak suka rasa plain, dia sukanya rasa coklat. Nah, biasanya susu apa ya Mbak? Nah, dengan tugas MD, kita tuh mempunyai 100% kemampuan untuk switching produk-produk yang misalkan mereka itu biasanya menggunakan produk A. Nah, kita tuh sebenarnya punya produk tersebut gitu. Dibanding kompetitor kita punya gitu produk tersebut. Nah, kita tuh promosiin ya produk kita terhadap konsumen. Bu, saya juga punya Bu produk Indomil, gramasinya juga sama 190 ml, variannya juga banyak Bu, ada strawberry, coklat, vanilla gitu. Ibu bisa dicoba dulu Bu, misalkan untuk membeli 1 atau 2 untuk mengenalkan rasa terhadap anaknya. Oh, misalkan enggak Mbak, biasanya ini. Nah, itu tuh harus masih tetap job desk MD untuk memberikan kepercayaan terhadap konsumen bahwasannya kita pun sama gitu, kita pun mempunyai produk yang sama, sebagaimana konsumen itu akhirnya yang biasanya dia menggunakan produk A, terus karena kita memberikan edukasi atau memberikan informasi yang dibutuhkan si ibunya, akhirnya si ibunya oh ya udah dicoba dulu aja 1-2, itu kan lumayan membantu penjualan juga gitu. Jadi tugasnya MD pun kalau misalkan dilihat dari sisi display, tetap intinya kita itu harus mencapai target perusahaan, ujung-ujungnya juga kita ngejar angka tersebut gitu. Gimana caranya seorang MD itu harus muter otak supaya target kita tuh capai bahkan lebih dari 100%. Itu sih yang saya tahu mengenai job desk MD dan yang saya kerjakan saat ini gitu. Paling itu aja yang bisa saya share sama teman-teman, semoga bermanfaat. Terus semoga teman-teman juga lebih mengetahui gitu merchandiser itu apa atau MD itu apa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.